Pemirsa, berita pertama dalam galeri selebriti sore ini datang dari penyanyi Atik Sibi. Ditemui saat mengisi acara ulang tahun organisasi komunikasi Orari di Pantai Festival Ancol, ada yang lain dari penampilan penyanyi asal Jawa Timur ini. Deretan giginya yang terlihat bagus dan rapih kini diikat oleh kawat gigi. Seperti juga artis lain yang melakukan pembedahan bentuk gigi, apakah Atik Sibi termasuk artis yang juga tidak percaya diri dengan kondisi giginya? Tahu nih susah. Sampai sejauh ini saya juga belum ngecek lagi gitu koran, katanya sih Kompas waktu itu yang bilang, tapi, saya belum ngecek lagi gitu bener enggak ada berita kayak begitu. Ini juga akhirnya dari gosip-gosip makanya, selama saya ada di sini di tenda Semanggi sini saya nggak mau dengar gosip apapun gitu, ngerti nggak? Sampai memang ada ketentuan ini emang mau digusur apa dari pengelola yang sebenarnya gitu. Nah, sepertinya KTS ini nggak jadi digusur, cuman cuman berganti pengelola aja, berganti pengelola, sehingga mungkin, Kampung Tenda Semanggi ini akan berubah wajah, bukan hanya sebagai kampung tenda, tapi mungkin akan dibuat menjadi sesuatu yang lebih menarik lagi dari yang sebelumnya. Lalu bagaimana pula tanggapan mereka tentang penggantian pengelola? Bagi saya itu sesuatu yang wajar-wajar aja, andai kata ada pergantian satu pengelola ke pengelola yang lain dan kita sebagai tenant sih berharap, apa bentuknya ibarat sebuah pohon yang penting kan menghasilkan buah yang bagus untuk semua gitu loh. Sampai sekarang pun, saya sendiri belum terima surat dari pengelola lama bahwa mereka mengundurkan diri. Tapi sejauh ini seberapa kali kita meeting bahwa pengelola lama sudah mengundurkan diri dipegang oleh pengelola baru gitu. Apakah lokasi kampung tenda Semanggi ini menguntungkan untuk bisnis mereka? Ya sebagai pedagang kecil ya, modal usahanya di bawah 50 juta, sangat beruntung sekali dan kita semua juga mungkin satu informasi ya, kenapa saya bilang menguntungkan, karena tempat ini di antara semua pedagang tidak semuanya mencari untung di sini. Banyak juga para pedagang-pedagang yang datangnya dari menengah atas, di mana mereka menjadikan sarana ini sebagai sarana sosial mereka juga untuk menampung orang-orang yang dulu nggak dapat pekerjaan kan. Sangat menguntungkan buat kita bukan hanya dari segi materi aja ya, tapi ini kan pusat dari pariwisata juga sebenarnya gitu. Jadi, kalaupun akhirnya, kita keuntungan per bulan juga misalnya kita hanya cukup bayar untuk, pegawai, itu tuh sebenarnya udah seneng kita gitu. Karena satu juga kita bisa menolong pemerintah kan, mau sombongnya kita bisa nolong pemerintah dengan mereka bisa bekerja di sini, 1.000 orang di sini. Jika demikian adanya, bagaimana jika nanti KTS benar-benar digusur? Wah, kalau saya bilang sih jangan ya, jangan sampai lah kalau digusur sih soalnya, nggak enak lah kedengarannya digusur, tapi kalau memang kontraknya habis ya nggak apa-apa gitu. Saya nggak tahu kalau bicara tutup kayaknya hati kecil saya mengatakan optimis sekali untuk tempat ini tidak akan tutup gitu. Jadi ya saya nggak mau berbicara bahwa ini akan tutup karena kadang-kadang kalau kita berbicara tutup jadinya tutup. Jadi mendingan aku nggak akan berbicara ini tutup karena saya yakin sekali bahwa tempat ini akan terus dan bahkan menjadi lebih menarik lagi. Pemirsa, kita simak juga komentar pengelola baru seputar nasib kampung tenda Semanggi ini. Mungkin, di sini saya sebagai, eee orang, bisnis, bersama teman-teman kami melihat ini ada satu peluang. Juga di sini tantangan bagaimana, mengkondisikan, kafe Taman Semanggi itu untuk, recovery dalam arti seperti kondisi saat awal-awal itu, berdiri. Bukan hanya sekedar, tempat untuk, rileks untuk, resto aja, tapi juga mungkin bisa untuk, promosi, untuk launching atau untuk pameran, atau untuk, pusat apa nanti baru kita dalemin. Pemirsa, pola tingkah artis memang selalu menarik untuk disimak. Kini kita ikuti sejumlah informasi menarik dari dunia selebriti yang terangkum dalam galeri selebriti sore ini. Pemirsa, berita pertama dalam galeri selebriti sore ini datang dari penyanyi Atik Sibi. Ditemui saat mengisi acara ulang tahun organisasi komunikasi Orari di Pantai Festival Ancol, ada yang lain dari penampilan penyanyi asal Jawa Timur ini. Deretan giginya yang terlihat bagus dan rapih kini diikat oleh kawat gigi. Seperti juga artis lain yang melakukan pembedahan bentuk gigi, apakah Atik Sibi termasuk artis yang juga tidak percaya diri dengan kondisi giginya? Tahu nih susah pakai teralis.
Sejak sebulan yang lalu, karena apa ya, karena pengen lebih apa ya, lebih bagus aja. Ya sebenarnya nggak terlalu ada masalah dengan gigi saya, cuman karena sering, ada infeksi gum aja, jadi saya pasang kawat gigi. Aku sebenarnya nggak terlalu seneng ya, nggak nyaman, cuman terpaksa aja. Ku sesal mengapa harus cinta lagi. Berikutnya tentang kebiasaan unik artis Rieke Diah Pitaloka. Wanita yang punya segudang aktivitas ini ternyata punya kebiasaan unik menghisap jempolnya pada saat-saat tertentu. Seperti ketika berada di kereta dalam perjalanan Semarang-Jakarta seusai menyelenggarakan konser dangdut Bangkitlah Bangsaku, dia asik mengemut jempol tangan kirinya. Oh lagi bete, gue lagi ujian. Kalau nggak gini gue nggak bisa ngisi ujian lagi, PTN juga nggak bisa. Kata Mas Franky gini, jempol itu rasanya apa ya gitu, ada air susunya apa ada Coca-Colanya gitu. Itu kata dukun gue mesti kayak gitu hokinya di situ. Ada pula kabar dari mantan bintang film panas Ayu Lestari. Lama tidak terdengar beritanya, ternyata artis seksi satu ini telah bercerai dari suami pertamanya. Ayu kini berpacaran dengan Jean-Louis, pria asal Prancis yang kini bekerja sebagai General Manager Le Méridien Hotel di Jakarta. Bagaimanakah kisah pertemuan Ayu dengan Louis? Saya ketemu di tempat dia kerja. Ceritanya waktu itu saya lagi nggak mood ya, lagi bad mood. Lagi bad mood, yang dimana itu biasanya saya kalau pergi itu spesial dandan apa ya. Saya itu nggak, karena teman kita habis makan ke rumah teman, terus dia bilang yuk kita pergi ke salah satu bar gitu kan. Ternyata teman saya adalah temennya dia. Udah pertama sudah ngeliatin aku dari pertama aku masuk kan. And then he say hi to me. Senang sekali Anda masih bersama kami dalam tayangan paling bergengsi ini. Pemirsa, pernikahan Ferry Irawan dan Audrey Yohana beberapa waktu lalu memang sempat bikin heboh. Tapi hal itu tidak menghalangi kebahagiaan mereka. Lalu apa cerita pasangan ini tentang malam pertamanya? Langsung saja kita simak cerita Ferry Irawan dan Audrey Yohana kepada Cek dan Dicek. Pemirsa, malam pengantin bagi pasangan pengantin baru adalah saat yang ditunggu-tunggu. Tetapi berbeda dengan cerita malam pengantin Ferry Irawan dan Audrey Yohana. Sehabis akad nikah dan resepsi, pasangan ini justru melewati malam pertamanya dengan berkumpul bersama teman-teman di sebuah hotel di Bogor. Lalu bagaimana perasaan mereka saat berduaan di kamar pengantin? Ya, itu RHS. Rahasia. Yang penting malam pertama itu sedap sekali. Ya kaget aja sih pas tiba-tiba bangun pagi itu ada orang sebelah saya, ya kaget aja. Tapi ya itu semua kan harus dibiasain ya. Kalau boleh tahu, siapa sih yang paling agresif di antara mereka? Ya apa ya, sama-sama udah pinter sih kali. Salah kali ya. Nggak ada kejanggalan, jadi kita biasain. Tapi ya paling nggak kita nemuin suasana yang benar-benar kita jalanin tuh baru banget kan ya. Dulunya kan ya kita sendiri, tiba-tiba berdua, kita harus jalanin hidup berdua gitu aja. Itu bedanya gitu. Tapi ya kebahagiaannya udah nggak bisa diukir ya, udah benar-benar Sudah lahir batin. Lalu siapa yang berani memulai terlebih dahulu? Oh dua-duanya, soalnya udah nggak tahan kan. Salah ya. Nggak juga sih ya. Siapa sih Pei? Rahasia kali ya. Ya, biasanya sih dia ya. Kalau saya kan ya enggak lah, apa ya, itu dari itu RHS lagi jawaban gue. Ayo, rahasia. Apa yang dirasakan Audrey dan Ferry setelah melewati malam pertamanya? Ini tuh nggak bisa diungkapin deh perasaannya kayak gimana. Soalnya pertama kali kita ngerasain kayak gitu. Iya. Ya ada senengnya, ada nervousnya, gitu-gitu deh. Yes. Nervous aja, tiba-tiba kan ya namanya ternyata ya sekarang kita harus hidup berdua, terus
ya lain deh dalam kehidupan yang dulu-dulu sama sekarang lain gitu. Tapi bahagia banget, itu dia yang Pei bilang nggak bisa diungkapin gitu. Banyak wanita yang sering dilanda rasa kurang percaya diri saat malam pertama. Bagaimana dengan Audrey? Enggak sih, soalnya saya punya suami cukup mengerti saya. Gue tuh pengertian banget sama dia. Pokoknya ya